Ya, shalom kekasih Tuhan. Senang sekali bisa menghadirkan Mana Surga kembali ke hadapan Anda untuk Jemaat GBI Keluarga Matajani di Kota Bontang serta Jemaat GBI Betania Blessing di Jambi. Dan menarik sekali hari ini Tuhan mengajar kepada kita untuk bagaimana kita menjadi pribadi yang selalu merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena Tuhan itu waktu memberikan keselamatan bagi kita, Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia rindu selalu menuntun kita menjadi pribadi yang meraih kemenangan demi kemenangan waktu kita menghadapi setiap masalah yang diizinkan Tuhan terjadi menimpa kita. Supaya kita bisa mengalami kemenangan, maka Dia sang pelatih yang agung itu harus menyertai kita. Dan dari pihak kita harus sadar akan penyertaannya. Itu yang disebut dengan iman. Karena iman itu bukan cuma sekedar Anda yakin diselamatkan, tapi iman itu adalah satu perbuatan di mana kita bukan cuma sekedar berbalik dari kelakuan, sifat buruk dan habitat kita yang jahat dulu, tapi bicara tentang bagaimana kita mencari Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan setiap hari, dalam rumah tangga, pergaulan, dalam bisnis, pekerjaan, studi, juga dalam hubungan bermasyarakat. Kita perlu membuktikan iman kita dengan mencari kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap kita yang dinyatakan selalu menyertai kita itu. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal yang ke-11, dikatakan di ayat yang ke-5, karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak lagi mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dari ayat ini kita bisa berkata bahwa iman itu bicara tentang bagaimana kita meyakini sebuah kehidupan yang dapat berkenan kepada Tuhan. Dengan iman kita kepada Yesus, maka kita mendapatkan status hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidakkah Anda rindu berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita berkenan di hadapan penguasa, berkenan di hadapan orang yang punya power, di hadapan orang yang berkenan punya kekuatan, Dia pasti memprioritaskan kita. Dia pasti mengutamakan kita karena kita berkenan kepadanya. Bagaimana kalau yang berkuasa itu adalah Allah sendiri dan kita berkenan di hadapannya? Kita take place di hatinya. Itu satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Itu sebabnya berjuanglah menjadi anak Tuhan yang bukan cuma sekedar Kristen, tapi jadi anak Tuhan yang mengerti arti bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Untuk berkenan kepada Tuhan harus punya iman. Karena kita bilang tidak mungkin Anda berkenan kepada Tuhan kalau Anda tidak punya iman. Dan iman itu dinyatakan bagaimana kita itu bukan cuma sekedar berpaling dari dosa-dosa kepada Allah, tapi dinyatakan kita yakin bahwa Allah itu ada. Nah, ini yang disebut dengan penyertaan Tuhan. Kalau Anda punya iman bahwa di dalam kesulitan kita ada Tuhan. Kalau Anda lagi diberkati, kalau kamu punya iman, aku yakin ada Tuhan yang sedang memberkati kita. Sehingga kita tidak sombong, kita tidak keblinger, kita jadi pribadi yang yakin bahwa kita nggak pernah sendiri dalam segala situasi kehidupan kita. Itulah pribadi yang menyadari akan penyertaan Tuhan, di mana dia yakin Tuhan itu ada, sekalipun tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Dari mana saya menyatakan diri bahwa Tuhan itu ada? Sederhana. Ketika Yesus telah menaruh rohnya ke dalam hati kita. Seperti Galatia pasal 4 ayat 6. Maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Itulah sebuah keadaan di mana mata Tuhan selalu melihat keadaan kita. Sekalipun kau lagi sendiri, saat ini kau dalam keadaan punya masalah. Mungkin tak seorang pun tahu pergumulan Anda. Tuhan tahu, asal engkau terbuka dan jujur dengan Tuhan, maka kehidupan Anda akan sungguh-sungguh dibawa Tuhan masuk kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan yang menarik lagi di situ dikatakan jemaat bahwa Tuhan harus kita cari sungguh-sungguh. Karena perkenanan kepada Tuhan itu adalah satu keadaan di mana Dia mendapati dirinya begitu berarti bagi kita. Penyertaannya begitu kita harapkan sebagai sesuatu yang sangat berharga. Makanya kita mencari Dia sungguh-sungguh. Dan ketika Tuhan mendapati Anda adalah orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, bukan cuma asal ke gereja, bukan cuma asal pelayanan, bukan cuma sekedar asal membeli, tapi karena aku memang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana mencari Tuhan sungguh-sungguh itu Pak Pendeta? Sederhana. Di dalam Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh
Tuhan. Henok ini digambarkan oleh Ibrani pasal 11 tadi adalah generasi ketujuh dari Adam. Dia adalah generasi ketujuh dari Adam, di mana dia punya kehidupan berjalan dalam penyertaan Tuhan. Ini disebut dengan kata bergaul. Dalam kata bergaul, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata halah. Kata halah ini atau haulah ini punya pengertian berjalan bersama. Makanya kalau Anda melihat dalam terjemahan bahasa Inggris, New King James katakan, Enoch walk with God, berjalan bersama dengan Allah. Itu kata halah. Dan kalau saudara menyadari penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu, nah ini dia nih, maka kita akan jadi orang yang harus berjalan bersama dengan Dia. Berjalan dengan Dia itu apa sih? Nah, Alkitab saya berkata dalam Keluaran pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-14, lalu Ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi kalau kita sadar akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita beriman akan kehadiran Tuhan selalu ada di hidup kita, maka kita menyediakan diri untuk mau bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan itu apa? Oh, ternyata berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam bahasa Ibrani dibilang itu menggunakan kata yalah. Halah dengan yalah itu sebuah kata yang hampir sama. Kalau yalah itu artinya aku menggandeng tanganmu kepada tujuanku. Kita bukannya menggandeng Tuhan, Bapak Ibu, pada tujuan kita, bukan. Tapi kita yang digandeng Tuhan pada tujuannya. Itu dua kata yang berbeda. Jadi Bapak Ibu berjalan bersama dengan Tuhan, bukan minta Tuhan untuk menyertai saudara pada jalan Anda. Tidak boleh. Justru kita digandeng Tuhan, dibimbing Tuhan untuk berjalan dalam jalannya Tuhan. Itu kata yalah. Kita dibimbing untuk menuju jalannya. Memang jalannya nggak semulus yang kita harapkan, tapi jangan takut, penyertaan Tuhan kan selalu ada atas kita. Bagaimana Daud mencapai tahtanya dalam suka dan duka, sulit dan sukar, Tuhan tetap membimbing Daud. Dibimbingnya menuju ke jalan tujuan Allah dalam hidupnya. Sehingga sikap hati Daud selalu seperti yang Tuhan harapkan. Makanya kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari hari ini, bila hidup kau bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa Tuhan menyertainya. Dan itulah iman dia. Bukan cuma sekedar berbalik dari jalan-jalan yang jahat saja, perilaku dan sifat buruknya, tapi dia memberikan dirinya untuk dibimbing oleh Tuhan. Untuk apa? Mencapai tujuan Allah dalam hidupnya. Doa saya menyertai saudara, biarlah sekalipun engkau sedang menghadapi bagian ujian hati, ujian sikap hati, mari jadi anak Tuhan yang baik. Jangan jahat-jahat jadi orang, tapi jadilah pribadi yang hidup mau dibimbing oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus tak lama lagi datang, dan setiap kita akan diadili menurut buku kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Perbuatan baik dan jahat akan kita terima konsekuensinya di hari penghakiman Kristus nanti. Tuhan berkati, doa saya untuk Anda tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya.